Halo semuanya, aku Bimo dan ini ada Munadil dan juga Zahri. Kami bertiga di sini akan sedikit berbincang-bincang tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin. Sebenarnya apa sih peran Indonesia dalam Perang Dingin? Mungkin Abang Munadil atau Abang Zahri bisa menjelaskan sedikit tentang peran Indonesia. Abang Zahri? Peran Indonesia. Indonesia kan dikenal secara resmi di dunia itu sebagai negara republik kan. Republik, ya benar. Terus Indonesia juga dipandang sebagai salah satu peta Negara kekuatan yang strategis lah di dunia. Peran Indonesia itu di Perang Dingin itu cuman jadi penengah lah antar konflik-konflik negara-negara yang sedang konflik itu. Ya terus tadi aku juga ada sedikit baca Indonesia itu negara kepulauan di Asia Tenggara, benar apa salah tuh? Ya, Indonesia itu dikenal juga sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara. Oh, Asia Tenggara berarti. Yoi. Terus kan ini kan peran Indonesia nih, kalau nggak salah aku ada baca nih ada 4 tuh peran Indonesia dalam Perang Dingin tuh. Cok, bisa disebutin nggak siapa aja tuh? Satu ada KAA, dua GNB, tiga ASEAN, ASEAN, empat militer. 4 militer. Mungkin Kembali sih. nggak apa-apa. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan 4 peran penting Indonesia dalam Perang Dingin tuh. Yang pertama itu ada KA. Ini kita sebelum lanjut nih, kami haus nih nak. Jadi, Ya, buatin lah dua air. Gas. Oke, break. Ini kita lanjutin berdua gak apa nih kan? biasa aja. Oke, yang pertama itu ada KA, Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bogor yang berlangsung pada tahun 1995, yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan pemerintahan benua Asia dan Afrika yang baru merdeka. Terus yang aku belum tahu di sini yaitu tujuan konferensi yang mereka lakukan itu untuk apa sih? Tujuan KAA itu untuk mempererat solidaritas lah dengan negara-negara di bagian Asia sama Afrika, juga untuk memerangi negara-negara kolonialisme. Ya. Itulah tujuannya. Terus tadi juga ada, kalau nggak salah, 5 negara yang memimpin konferensi itu ada apa aja sih? Ada Indonesia, Myanmar, Pakistan, India, sama Sri Lanka kalau nggak salah. Sri Lanka, oh iya benar. Terus kayak ada peranan tokoh penting Indonesia tuh ambil peran tuh di konferensi itu. Yang jelasin Munadil aja lah. Muna, Sini belum nak? itu aku mau minta peranan Indonesia, beberapa tokoh peranan yang berperan penting dalam konferensi Asia Afrika itu ada siapa aja sih? Tokoh-tokohnya ada Ali Sastromi Jojo, Ruslan Abdul Ghani, Muhammad Yamin, dan Profesor Insinyur Roseno. Oke, kita lanjut nih. Air kita udah kan nak? Udah. Mana Iya. dia? Asik. Asik. Oke, yang kedua ini ada GNB. Lanjut nak. GNB itu apa tuh? GNB merupakan serangkaian konferensi yang diadakan dari negara satu ke negara lainnya. Terus kan ada 3 konferensi yang membentuk suatu GNB tuh. Tuh bisa disebutin nggak apa itu? Itu ada 3. Satu konferensi Colombo di Sri Lanka dan konferensi Pancanegara yang berlangsung pada tahun 1954. Terus yang ketiga tuh? Terus ada KAA, Konferensi Asia dan Afrika, yang berlangsung pada tahun 1955. Oke, asik. Ini kan ada 5 atau berapa? 5 kalau nggak salah tuh pemimpin negara ya. Pemimpin negara tuh yang mencetuskan berdirinya GNB. Itu dari kepala negara mana aja tuh? Itu ada dari Presiden Mesir, Presiden Ghana, Perdana Menteri India, Presiden Yugoslavia, dan Presiden Indonesia. Oke. Nah, itu habis itu langsung masuk ke intinya aja nih ya. Oke tak? Intinya. Intinya aja. Intinya kan peran Indonesia dalam Perang Dingin, gerakan non-blok. Langsung aja. Dimulai jelasin. Apa itu peran Indonesia? Secara garis besarnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok adalah Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelarkan KTT X GNB yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia juga berhasil meredamkan aksi ketegangan daerah
bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Asik. Ini Jabrik ada tambahan nggak? Cukup. Udah lengkap kan itu dari Munadil. Oh, yang GNB udah cukup nih. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ya? Tiga kan? Tiga, ASEAN. ASEAN berarti. Ini yang mau jelasin Munadil atau Zahri nih? Munadil dulu. Munadil dulu. Oke, lanjut. ASEAN, Indonesia menjadi pendiri ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang diikuti oleh 10 negara yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Indonesia menjadi salah satu pendiri organisasi yang dibentuk pada 8 Agustus 1967. Oke, lumayan sih penjelasannya. Cuman di sini kita mau cari intinya peran Indonesia itu. Mungkin Zahri bisa tambahin. Peran Indonesia itu sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi atau KTT. KTT itu merupakan puncak para pemimpin ASEAN. KTT ASEAN pertama diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dari tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota ASEAN. Oke, kita lanjutkan yang keempat, yaitu militer. Militer di sini kita masukkan ke pengiriman pasukan Garuda aja lah ya, nggak apa ya? Jelasin, Ya. boleh lah, jelasin aja lah pasukan. iya. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak lepas dari terbentuknya United Operation, merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk terlibat dalam perdamaian dunia. Tugas dari pasukan ini adalah untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Kalau peran Indonesia sendiri dalam misi Garuda untuk menjaga perdamaian di berbagai tempat di dunia atas nama organisasi PBB. Indonesia mulai berpartisipasi pada tahun 1957 di bawah pimpinan Soekarno. Ini itu kan kalian tadi udah jelasin kan, terus perannya juga. Aku mau nanya dampak dari adanya pengiriman pasukan Garuda itu apa aja sih? Dampaknya itu terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959 di mana Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lain. Terima kasih telah menyimak sedikit penjelasan peran Indonesia dalam Perang Dingin. Mungkin segitu saja dari Abang Zahri dan Muna. Terima kasih atas waktunya. Kalian telah meluangkan waktunya sedikit. See you next time. Udah.